12. Sisi baik Mas Yongki. Yongki membelikan mobil baru untuk Sinta. Dia cukup puas melihat kekasihnya sudah tidak marah lagi. Yongki, kan kamu sudah tidak tinggal dengan orang tuamu lagi. Bagaimana kalau malam ini menginap ke rumahku? Bisik Sinta. Baiklah, tapi aku akan mendapat apa kalau mau? Tanya Yongki. Apapun yang kamu mau. Balas Sinta dengan tatapan menggoda. Serius? Timpal Yongki senang. Iya. Rayu Sinta. Wanita cantik dan seksi itu segera meraih kerah Yongki, memberikan tanda kecupan di lehernya. Biasanya Yongki akan membalas ciuman kekasihnya, tetapi kali ini ada yang beda. Yongki sama sekali tidak bergairah, entah karena bosan atau apa dia juga tidak tahu. Kenapa aku malah teringat tatapan Indria sih? Aku tidak mencintainya, tapi kenapa aku jadi merasa bersalah begini kalau selingkuh? Jika dipikir-pikir aku lebih dahulu kenal dengan Sinta. Batin Yongki dalam keraguannya. Kenapa diam saja? Tanya Sinta heran. Biasanya kamu langsung nyerang aku. Timpal Sinta merengek. Sepertinya aku tidak bisa ke rumah kamu deh. Jawab Yongki menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Loh, memangnya kenapa? Tanya Sinta heran. Besok pagi orang tuaku akan datang ke rumahku. Jika aku tidak ada takutnya mereka akan curiga dan marah. Jawab Yongki. Yongki walau susah diatur, tetapi nuraninya masih ada sedikit rasa takut pada orang tuanya. Apalagi sebenarnya sejak kecil dia sudah mendapat didikan agama yang cukup ketat. Jadi gaya berpacaran Yongki hanya sebatas ciuman dan berpelukan saja. Dia tidak berani melewati batas karena memang masih memiliki rasa takut. Yongki, apa aku ini kurang menarik sampai kamu tidak berselera lagi? Tanya Sinta sambil memeluk kekasihnya. Bukan begitu, kamu sangat cantik dan menarik. Jawab Yongki merasa bersalah. Kalau begitu kenapa kamu tidak pernah menyentuh aku? Maksudnya yang lebih dari yang kita lakukan selama ini. Rengek Sinta manja. Karena kita belum menikah, aku tidak mau melakukan hal terlarang yang melewati batas. Jawab Yongki jujur. Terus kapan kamu akan menikahiku? Tanya Sinta meminta kepastian. Ya nanti setelah Indria menceraikan aku, kamu tahu sendiri aku tidak mungkin yang mengajukan bisa-bisa aku tidak dianggap anak lagi oleh orang tuaku. Bujuk Yongki menenangkan kekasihnya dengan lembut. Oh ya, lelaki yang bernama Firman itu. Sepertinya sangat cocok dengan Indria. Bagaimana kalau kamu jodohkan saja mereka? Dengan begitu Indria nanti akan meminta cerai kalau sudah nyaman dengan Firman. Saran Sinta. Benar juga ide kamu. Baiklah kalau begitu mulai sekarang aku akan membiarkan dia untuk dekat dengan Firman. Balas Yongki. Kamu juga sih. Kemarin saat mereka dekat malah marah-marah seperti suami pencemburu yang memergoki istrinya selingkuh. Sindir Sinta. Siapa yang cemburu? Aku hanya tidak mau sampai ketahuan orang tuaku. Bisa gawat kalau mereka tahu aku membiarkan menantu kesayangannya kesusahan. Sergah Yongki tidak terima. Kamu juga sih, dikit-dikit orang tua. Lagian kamu ini sudah dewasa, bisa memilih jalan yang kamu inginkan, sayang. Bujuk Sinta. Aku ini anak tunggal, biarpun aku belum bisa membuat mereka bangga setidaknya aku tidak terlalu membebani pikiran mereka. Jawab Yongki. Kalau kamu mau membuat orang tuamu bahagia itu mudah, beri saja mereka cucu. Pasti kalau sudah melihat bayi tidak akan peduli dengan wanita mana. Saran Sinta. Yongki terdiam, ingin menjelaskan pada Sinta juga tidak akan paham. Tentu saja kedua orang tuanya menginginkan cucu yang terlahir dari rahim wanita solehah seperti Indria. Tetapi Yongki tidak tega mengatakan hal itu pada Sinta. Aku lapar, kita makan malam yuk. Sela Yongki. Aku diet. Tolak Sinta secara halus. Ya sudah kalau gitu setelah ini kita mau kemana? Tanya Yongki.
Aku pengen main sama teman-teman aku boleh? Kamu pulanglah biar besok bisa bangun pagi untuk kerja. Pinta Sinta. Baiklah kalau gitu, tapi kamu jangan pulang larut malam ya. Balas Yongki mengecup kening Sinta lembut. Setelah itu mereka berdua berpisah. Yongki sangat bangga melihat kekasihnya yang naik mobil baru. Tampak begitu keren dan semakin mempesona. Sesampainya di rumah, Yongki semakin kelaparan. Dia ke dapur, melihat apa ada cemilan atau apa. Kemudian matanya fokus ke atas kompor. Ada wajan yang tertutup rapat. Apa ini? Batin Yongki penasaran. Dia iseng membuka. Ternyata ada oseng mercon daging sapi. Baru melihat saja Yongki sudah hampir ngecas. Yongki segera mengecek di rice cooker. Dia tersenyum senang ada nasi yang masih hangat, satu piring penuh dia ambil semua. Gila parah, enak sekali masakan Indria. Ucap Yongki. Apalagi dalam kondisi lapar, Yongki semangat sekali nambah lauknya. Indria masih belum tidur, karena besok sudah mulai mengajar. Dia begadang mempersiapkan bahan pelajaran dulu. Ya, air minumku habis. Aku haus sekali. Batin Indria. Dia segera menuju ke dapur, dan betapa kagetnya jika ada suaminya yang tengah makan lahap. Mas Yongki? Kenapa? Balas Yongki kaget dan malu. Katanya tidak mau makan di rumah, makanya tadi aku hanya masak nasi sedikit. Ucap Indria heran. Aku lapar. Jawab Yongki mencoba bersikap biasa. Indria membuka tutup, dan semua masakan untuk sarapan pagi serta buat Zahra sudah habis semua. Dia tidak habis pikir jika nafsu makan suaminya sangat banyak. Ya habis, padahal mau aku kasih ke Zahra besok. Keluh Indria. Yongki langsung melotot begitu mendengar nama putrinya Firman. Zahra apa Firman? Hah? Sergah Yongki. Aku kan barusan dengan jelas bilang Zahra. Balas Indria menjelaskan dengan nada rendah. Aku ini suamimu, jadi lebih penting memikirkan perutku atau perut anak orang lain. Gertak Yongki. Loh, kan tadi Mas Yongki bilang kalau tidak mau makan di rumah. Jadinya aku hanya masak untukku dan Zahra saja. Sudahlah besok bisa masak lagi. Jawab Indria santai. Yongki hanya melirik saja. Saat Indria mengambil piring bekas makannya tanpa sengaja dia bisa mencium aroma tubuh Indria. Sial! Kenapa dia bisa wangi sekali sih? Batin Yongki refleks memundurkan tubuhnya dari Indria. Indria heran, merasa seakan suaminya itu jijik padanya karena selalu menghindar. Dia bersikap masa bodoh dan ingin segera mencuci piring agar tidak ada semut. Ambilkan aku minum dong. Pinta Yongki. Iya, bentar. Jawab Indria. Besok masak itu lagi ya? Perintah Yongki dengan wajah pura-pura cuek. Daging habis, tadi hanya belanja sedikit. Sindir Indria karena suaminya tidak memberi uang. Makanya kalau belanja yang banyak. Ejek Yongki. Kan semua uangku sudah buat beli peralatan masak sama yang lainnya habis banyak. Kamu sebagai suami juga tidak memberi nafkah malah membelikan selingkuhan mobil. Balas Indria tak mau kalah. Yongki tersudutkan, dia langsung pergi begitu saja. Enak aja menyuruh-nyuruh. Aku harus bertugas sebagai istri, tetapi dia lupa kewajiban suami. Batin Indria kesal bukan main. Setelah selesai, Indria memenuhi botolnya dengan air putih, lalu kembali ke kamar. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dari luar. Ada apa? Tanya Indria sambil membuka pintu. Ini untuk belanja. Awas aja kalau ngadu sama Abah jika aku tidak menafkahi. Ancam Yongki. Indria menerima amplop itu, isinya lumayan banyak. Sebenarnya soal uang dia tidak kekurangan, hanya saja dia ingin mengingatkan pada Yongki agar bisa bertanggung jawab sebagai suami. Indria agak terharu juga menerima uang itu. Sebenarnya walau terlihat ketus tapi dia punya sisi baik.
Batin Indria tersenyum sendiri. Apalagi Yongki juga tampan sangat enak untuk dipandang. Cuma songongnya itu bisa bikin orang darah tinggi.